Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di pertemuan Learning Journal ke-8 ini di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Di sini kita akan membahas sedikit tentang apa yang kita pelajari ataupun yang kita ambil di pertemuan ke-8 kemarin. Nah, di pertemuan ke-8 kemarin ini kita juga tidak membahas materi yang sangat intens ya teman-teman, hanya membahas tentang progres dari penugasan UTS gitu, yang menulis 10 berita dan kemudian 10 artikel. Nah, selanjutnya kita juga membahas tentang progres apa aja nih yang udah kita laksanain dalam penulisan artikel ilmiah yang kemudian nantinya akan kita terbitkan di jurnal entah Sinta 5, Sinta 4, seperti itu. Nah, kemudian juga ada beberapa kelompok, terutama kelompok saya itu kelompok 3 itu baru 8 berita dan 7 artikel kalau tidak salah. Dan untuk artikel ilmiahnya kita sudah sampai pada tahap pembahasan gitu, dan mungkin minggu depan akan di tahap submit gitu. Nah, pertemuan ke-8 kemarin juga Bapak Adi menasihati kita dan memberikan kita sedikit wejangan gitu dalam kehidupan seperti itu. Nah, Bapak Adi menjelaskan bahwa banyak gitu ya orang-orang yang ingin menghancurkan keutuhan negara Indonesia itu sendiri, yang terutama memiliki banyak umat Muslim gitu. Ya, banyaklah yang menganut agama Islam di Indonesia ini. Makanya beberapa mungkin oknum negara yang ingin menghancurkan Indonesia itu tuh nggak langsung gitu ya, nggak melalui langsung serangan gitu, tapi melalui menyerang ke SDM-nya gitu. Mungkin melalui yang pertama itu ada melalui makanan gitu ya. Nah, makanan ini juga kan namanya Muslim ataupun agama Islam itu kan memiliki aturan bahwa nggak boleh tuh yang namanya makan makanan yang haram, seperti mungkin makan babi, darah babi, ataupun segala jenis darah gitu ya, ataupun homer segala macamnya. Nah, itu tuh kemudian diselip-selipkan di makanan yang kita makan gitu, yang kita konsumsi sehari-hari. Seperti kasus yang kemarin tuh, yang marshmallow sudah ada logo halalnya namun masih terkontaminasi ataupun masih mengandung yang namanya itu gelatin babi gitu kan. Nah, itu kan juga menjadi salah satu kekhawatiran kita sebagai seorang muslim, bahwa udah ada logo halalnya aja masih bisa kecolongan gitu, dan itu mengandung gelatin babi gitu. Nah, itu pun juga menjadi kekhawatiran kita dalam makan makanan cepat saji ataupun makan makanan yang bungkus-bungkus gitu, seperti ciki, mungkin roti segala macamnya. Itu tuh perlu kita perhatikan lagi komposisinya gitu, perlu kita cek ulang lagi apakah ini beneran mengandung mengandung makanan haram gitu kan. Nah, maka disarankan kita mengonsumsi makanan real food, yaitu makanan yang emang kita masak sendiri dan kita tahu prosesnya itu seperti apa gitu. Jadi kita diingatkan kembali untuk tidak sering-sering yang namanya tuh makan makanan yang cepat saji, yang kita juga nggak tahu untuk prosesnya itu seperti apa. Mungkin dimsumnya menggunakan daging babi, ataupun minyak dalam mengolah chili oilnya itu menggunakan minyak babi, kan kita tidak tahu gitu ya. Jadi disarankan untuk lebih milih lagi dalam membeli makanan, ataupun disarankan untuk memasak sendiri gitu untuk makanan yang kita makan. Nah, selanjutnya ada finansial, di mana finansial ini juga menjadi salah satu strategi penjajahan negara-negara yang mungkin yang menghancurkan Indonesia, itu dengan memasang stereotip tentang finansial itu tuh harus seperti apa gitu. Misalkan nih, di media sosial itu kan banyak ya orang-orang yang memamerkan kekayaannya, mobil mewah, rumah mewah, pakaian branded, tas branded, itu yang akhirnya jadinya mendoktrinisasi orang-orang untuk memiliki barang-barang mewah itu gitu. Padahal mereka nggak butuh-butuh banget gitu kan, kayak tas Hermes ataupun Chanel gitu kan, itu kan juga barang branded ya. Dan itu
kesannya jadinya kalau yang make tuh kayak classy gitu-gitu. Nah itu yang akhirnya menjadi stereotip buat orang-orang, dan akhirnya berlomba-lomba untuk membeli barang-barang branded seperti itu gitu. Padahal fungsi dari tas itu sendiri kan ya sama aja gitu ya. Bahkan justru tas-tas dari brand-brand branded gitu ataupun baju-baju brand-brand branded itu terkesan lebih aneh gitu ya, karena suka nyeleneh aja gitu. Dan akhirnya orang lebih rela tekor asalkan dia kesohor gitu, dan sampai rela pinjol demi kehidupan finansial yang menurut dia itu baik, tapi dia sendiri tuh nggak mampu gitu. Jadi hedonismenya tuh sangat apa yang namanya ya, orang-orang berlomba-lomba untuk bersikap hedon gitu. Kurang lebihnya seperti itu kalau di finansial. Kemudian ada di fashion. Nah tadi kan sempat mention juga bahwa fashion ini tuh menjadi apa ya, suatu icon untuk anak-anak muda terutama Gen Z gitu ya, yang pakaiannya sekarang udah beragam banget gitu ya. Ada yang skena lah, ada yang cewek bumi lah beragam gitu. Entah bajunya yang robek di dengkul, robek di bajunya bolong-bolong gitu, dan apa ya, lebih mengutamakan keren ya dibanding nyamannya ataupun kesesuaian dengan syariatnya itu. Bahkan banyak pemuda-pemuda muslim yang memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat atau sebagaimananya seorang manusia gitu. Ada yang bajunya bolong sebelah ataupun pendek sebelah, panjang sebelah, itu kan dilihatnya juga kurang rapih gitu ya, dan lebih mengutamakan yang penting gue keren gitu, dan bisa diposting di Instagram, TikTok, dan konten-konten OOTD gitu, atau outfit of the day. Nah itu juga menjadi salah satu pengaruh buruk, dan saya juga pernah baca bahwa memang tren fashion ini tuh juga menjadi masalah lingkungan juga untuk Indonesia juga gitu, karena ada berapa ribu lebih gitu atau berapa juta uh, baju-baju yang tidak bisa terurai dan akhirnya menumpuk, dan jadinya pencemaran lingkungan gitu, karena kan baju sulit ya untuk terurai gitu sama dengan sampah plastik. Dan gara-gara trend fashion ini orang jadi kayak outfit ini kalau udah sekali dipakai udah ganti lagi, beli yang baru, akhirnya baju yang ini nggak kepake gitu. Jadi kan itu pemborosan juga, dan itu juga merusak lingkungan gitu. Nah adapun juga tentang film. Nah film ini tuh banyak banget film-film yang kurang berbobot, moralnya tuh nggak nyampe gitu untuk masyarakat. Jadi cuma sekedar kayak menghibur aja gitu. Bahkan terkesan banyak film-film yang merusak generasi muda juga gitu. Kayak mudahnya mengakses film-film porno ataupun film-film yang nggak senonoh gitu ya di media sosial gitu. Bahkan bisa lulus sensor loh di TikTok, di Facebook, Instagram, Twitter gitu kan. Ya itu tuh banyak banget juga konten kreator yang mengutamakan kefamousan dibanding mutu dari video yang dia buat gitu. Akhirnya terus segala tontonan yang kita tonton itu tuh merusak menjadi habit, kemudian merusak pikiran kita dan merubah gaya hidup kita juga gitu. Dan akhirnya mungkin itu akan merusak secara kehidupan pemuda gitu ya. Jadinya nggak teratur lagi, kemudian banyak konten-konten yang nyeleneh gitu, yang akhirnya kayak ikutin gitu. Nah itu sih salah satunya. Dan ada pun fantasi, di mana orang-orang itu berfantasi gitu ya, berfantasi untuk lebih mengutamakan kesenangan diri sendiri gitu. Kayak mungkin lebih ke datang ke tempat-tempat hiburan, klub, ataupun tempat-tempat wisata gitu ya. Nah akhirnya dia melupakan bagaimana tanggung jawab dia sebagai suami ataupun sebagai istri gitu, dan lebih mementingkan diri sendiri dibanding tanggung jawab dia pada keluarga dan sosial gitu. Dan ini juga berdampak buruk ya teman-teman, karena sekarang tuh apa-apa healing, apa-apa jalan-jalan ke sini, apa-apa jalan-jalan ke sana gitu kan. Dan akhirnya melupakan mungkin kalau untuk mahasiswa gitu ya, kayak jalan-jalan ke sini gitu, tapi tugasnya belum selesai. Itu kan kayak suatu
peralihan tanggung jawab juga, dan akibat dari fantasi ini juga gitu, kayak lebih ingin menyenangkan diri sendiri gitu dan meninggalkan tanggung jawab sebagaimana mestinya gitu. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan di learning journal pertemuan ke-8 ini, dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.